Oke, terima kasih sebelum istirahat. Terus, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Made, saya adalah dokter umum. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi ya tentang PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis yang memang jumlahnya sangat tinggi di Indonesia, dan dari kebanyakan penyakit paru ini kasusnya cukup tinggi juga, dan kasus ini banyak sekali membawa orang ke rumah sakit, baik ke IGD ataupun ke poli spesialis penyakit paru itu. Jadi memang jumlahnya juga cukup banyak dan tidak mengenal usia, dan juga tidak mengenal usia, jenis kelamin ya. Jadi pria, wanita itu semuanya bisa mengalami PPOK gitu. Jadi kita akan diskusi malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan nanti di akhir sesi, boleh ditanyakan. Mungkin saya izin screen sharing terlebih dahulu, Mr. Han. Oke. Ya, oke. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit paru obstruktif kronis ya. Ini ada slide-nya sudah saya buatkan. Yang pertama dari definisinya dulu nih. Ini dari definisinya PPOK. Itu adalah penyakit paru obstruktif kronis. Nah, obstruktif itu adalah sumbatan, kronis itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi penyakit paru kronis yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara yang persisten dan juga bersifat progresif. Gitu. Jadi dia biasanya tuh penyakitnya dalam waktu lama, jadi menumpuk terlebih dahulu sumber-sumber penyakitnya, nanti menyebabkan gejala klinis dan menyebabkan proses yang lama, gitu. Sembuhnya juga lama, gitu. Nantinya banyak terjadi penumpukan cairan, lalu penyempitan dari organ paru-parunya, ya saluran yang menyempit. Hal itu dapat menyebabkan sesak nafas nantinya pada pasien, dan juga berbagai macam gejala klinis. Kita akan berdiskusi pada malam hari ini. Selanjutnya adalah dari epidemiologinya atau penyebaran penyakitnya. Jadi memang di Indonesia sendiri tuh jumlahnya sangat tinggi ya, terutama untuk penyakit paru nih. Jadi prevalensinya 3,7%. Dan angka kejadian penyakit ini tuh meningkat bertambah dengan usia. Itu kan karena memang ketika usia kita bertambah, sel-sel kita juga sudah mulai melemah, stamina juga sudah mulai berkurang, imunitas sudah mulai menurun. Nah, hal itu dapat menyebabkan penyakit PPOK ini semakin tinggi kasusnya gitu. Dan laki-laki itu memang lebih banyak daripada perempuan. Namun perempuan juga bisa terkena PPOK ini ya. Tuh, dan selanjutnya adalah faktor resikonya. Yang pertama adalah merokok. Jadi memang PPOK ini kan penyakit paru-paru ya, penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh karena polusi udara, lalu bisa juga merokok. Ya, rokok kan adalah salah satu zat yang dapat mencemari lingkungan gitu, terutama di udara. Nah, udara ini yang dihirup baik perokok aktif maupun perokok pasif itu dapat masuk ke paru-paru dan dapat menyebabkan terjadi mutasi gen di bagian paru-parunya. Gitu, lama-kelamaan dia akan menyebabkan kerusakan paru secara terus-menerus apabila dihirup ya. Selanjutnya juga genetik nih. Orang-orang yang punya riwayat sebelumnya dan mempunyai keturunan mengalami PPOK itu juga bisa lebih beresiko ya, karena dia punya gen yang dapat menyebabkan penyakitnya bisa lebih parah daripada orang-orang lainnya gitu. Jadi tergantung masing-masing orang juga nih genetik. Selanjutnya adalah paparan terhadap ya sama perokok ya, polusi udara, lalu asap kendaraan. Jadi yang pekerja-pekerja yang berada di jalan itu beresiko juga karena memang mereka kan berkontak ya, terutama dengan udara, polusi. Nah, ketika mereka menghirup secara terus-menerus ya, baik pria maupun wanita, itu di kemudian hari ketika paru-parunya sudah tidak kuat lagi, imunitasnya sudah mulai menurun, hal itu yang dapat menyebabkan keadaan PPOK ini gitu. Apalagi perokok ya, perokok aktif, pasif. Cuman yang pasif itu malah lebih berbahaya gitu karena dia merokok lalu langsung dihisap, tidak menggunakan filter. Hal itu yang dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis diderita gitu. Padahal dia nggak ngerokok, padahal wanitanya hidup sehat, tapi dia dari faktor pekerjaan dan juga lingkungannya yang sering menghirup asap rokok bisa mengalami PPOK juga gitu. Selanjutnya usia tua ya. Ketika usia sudah tua ya, terutama untuk perokok juga nih, perokok yang merokok 30 sampai 40 tahun, memang dia belum ada gejalanya. Tapi ketika dia sudah terjadi mutasi genetik, paru-parunya sudah mulai menyempit karena adanya cairan, mulailah timbul gejala. Gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan usia. Gitu ya, semakin tinggi usia, semakin parah gejalanya. Itu biasanya mulai timbul di usia 50 tahun, bahkan ada juga yang 45 tahun. Itu gejalanya mungkin ringan ya, bisa batuk-batuk, bisa juga batuk berdahak, nanti bisa sampai sesak nafas.
Selanjutnya adalah status sosioekonomi juga berpengaruh ya. Selanjutnya adalah infeksi nih. Infeksi ketika dia mengalami infeksi di bagian paru-paru ya. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan bagian organ parunya. Nah, organ parunya ketika dia mengalami kerusakan bisa mengalami PPOK. Itu karena penumpukan cairan ya, bronkus atau saluran bagian paru-parunya menyempit. Nah, hal itu juga yang dapat menyebabkan PPOK karena infeksi. Dan juga ada juga ini riwayat yang tersering yang dapat menyebabkan PPOK. Memang dia nggak ngerokok, memang dia kerjanya juga di indoor atau di dalam ruangan. Tapi ketika dia punya penyakit ini, dia beresiko ya, seperti asma bronkial. Karena kalau dia sering-sering kumat, paru-parunya juga lama-kelamaan akan jadi rusak. Itu makanya harus segera dicegah untuk asma bronkial. Jadi memang semboyan lebih baik mencegah daripada mengobati, itu benar ya. Karena ketika pencegahannya bagus, paru-paru juga akan terjaga. Nah, gitu. Jadi asma bronkialnya harus dicegah juga. Lalu alergi ya, alergi juga harus dicegah karena dapat menyebabkan kerusakan yang parah ketika alerginya berat gitu. Bisa sampai paru-paru menyempit, sesak nafas, bisa sampai meninggal. Itu alergi yang berat. Jadi jangan sampai alergi itu dibiarkan. Selanjutnya adalah sinusitis ya, polip. Kalau infeksi saluran nafas ya, terutama TBC. Kalau misalkan TBC-nya berat, nah di kemudian hari dia juga akan menyebabkan gangguan penyakit paru kronis ini gitu. Jadi banyak sekali faktor risiko orang-orang dapat menyebabkan terjadinya PPOK gitu pada seseorang. Selanjutnya ada juga penyakit respirasi lainnya gitu. Jadi ketika dia masih anak-anak, terkena paparan asap rokok, mempunyai riwayat TBC, pengobatannya tidak tuntas, nah itu di kemudian hari dia bisa lebih cepat mengalami PPOK gitu karena paru-parunya sumber kerusakan dari parunya banyak. Selanjutnya adalah gejala klinis nih. Gejala klinis yang biasanya kita ketahui adalah sesak nafas. Sesak nafas adalah gejala yang paling sering membawa pasien ya datang ke UGD gitu. Nah, dia biasanya sesak nafasnya banyak nih dari informasi dari pasiennya. Jadi peningkatan usaha nafas ya, jadi tersengal-sengal gitu pasiennya. Lalu rasa berat saat bernafas dan juga air hangat. Jadi membutuhkan oksigen secara banyak gitu. Nah, selanjutnya nafasnya juga bisa pendek-pendek, lalu justru pernafasan tarik nafasnya susah gitu kan, buang nafasnya banyak. Nah, itu yang menyebabkan orang itu mengalami sesak gitu karena oksigennya tidak cukup masuk ke dalam paru-parunya gitu. Selanjutnya adalah batuk kronis. Nah, batuk kronisnya ini dengan atau tanpa dahak. Mungkin awalnya bisa tanpa dahak, lama-lama bisa memicu dahak gitu. Dahaknya banyak ya. Dan progresif tentunya. Semakin banyak, semakin hari semakin banyak gitu kan. Yang nantinya kalau misalkan dia sudah terlalu banyak bisa menyumbat bagian paru-parunya. Selanjutnya bunyi mengi ya. Bunyi mengi ini pasien biasanya akan mengalami sesak nafas disertai bunyi ngik-ngik gitu. Jadi pas bernafas, tarik nafas, dia membuang nafas tuh ngik, ngik, ngik. Nah, itu selain asma, orang yang sudah tua juga bisa mengalami bunyi mengi ini, terutama orang-orang yang PPOK gitu. Selanjutnya ekspresinya memanjang ya. Jadi pada saat membuang nafas tuh panjang tapi menarik nafasnya sedikit. Otomatis oksigen yang dihirup juga sedikit, CO2 yang dibuang banyak gitu. Jadi kebutuhan oksigennya itu meningkat tapi sulit dimasukkan karena adanya cairan di paru-parunya. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi memang dapat dilihat ini pasien mengalami PPOK. Jadi dapat dilihat di sini ada bagian alveoli atau bagian organ paru-paru terkecil, tempat pertukaran udara dan juga oksigen. Ini normal ya. Jadi tidak ada cairan, udaranya juga banyak, bisa mengembang secara baik. Tapi ketika orang mengalami PPOK, nah ini dapat dilihat ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sudah terisi cairan. Gitu. Jadi dahaknya banyak. Lalu di sini nanti organnya mulai menyempit ya salurannya. Nah, ini yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran udara. Nah, ketika terjadi gangguan pertukaran udara, pasien biasanya mulai batuk banyak, dahaknya juga makin banyak disertai dengan sesak. Itu. Nah, gejala lainnya itu ada yang pertama cyanosis, itu kebiruan ya. Kebiruannya bisa di bagian tangan, di bagian bibir ya, terutama yang paling sering karena pembuluh darah paling tipis itu di bibir yang pertama dilihat. Di jari-jari juga bisa tuh di kuku ya. Nah, kalau udah ada tanda kebiruan seperti itu berarti pasien mengalami kurang oksigen. Itu. Makanya pasien bisa mengalami kebiruan karena zat-zat pembentuk zat yang membentuk warna merah di tubuh kita itu adalah oksigen dan juga Hb. Kalau oksigennya rendah, otomatis tidak ada pembentuk Hb-nya, jadi bisa mengalami kebiruan. Gitu. Malah banyak di sirkulasi darah itu darah yang miskin oksigen. Itu yang bisa buat biru dan sesak nafas. Selanjutnya kontraksi otot ya. Jadi kalau misalkan dilihat pasiennya udah
ngap-ngapan, lalu sampai lehernya itu ketarik, lalu narik nafas itu seperti tersengal-sengal, sampai punggungnya juga ngebantu buat narik nafas, terus hidungnya juga dan mulutnya mencucu. Nah, itu dia usaha nafasnya sudah berat. Itu adalah salah satu tanda PPOK, eksaserbasi akut namanya. Jadi dia sudah mengalami PPOK dalam waktu yang lama, saat sudah tidak kuat lagi paru-parunya, disitulah terjadi serangan. Jadi tidak hanya jantung yang mengalami serangan, tapi PPOK juga bisa mengalami serangan. Sesaknya dipicu karena penumpukan cairan dan juga batuk kronis. Dan juga pasien biasanya mengalami keterbatasan aktivitas karena dia ketika melakukan hal seperti berjalan, berlari, sesak nafas, karena adanya sumbatan dan juga sulitnya pertukaran udara. Pasien juga bisa mengalami imobilisasi atau dia susah untuk bekerja, ya aktivitasnya terbatas, cuma bisa tiduran, jalan 100 meter sudah sesak. Nah, itu bisa dicurigai PPOK atau jantung. Makanya kita harus lakukan pemeriksaan penunjang nantinya. Gitu. Nah, ini adalah gambaran klinis PPOK ya. Jadi ada dua. Yang pertama ada emfisema dan juga bronkitis kronis. Nah, ini biasanya ada dua nih. Emfisema ini kerusakan pada alveolinya ya. Jadi dia susah untuk menukar oksigen tadi yang ada di gambar tadi. Nah, ini biasanya pasiennya akan mengalami badan yang kurus ya. Lebih ke warna kulitnya juga udah mulai pink-pink gitu. Namanya juga pink puffer ya kalau kata orang sebelumnya. Selanjutnya bronkitis ini dia lebih dominan batuk gitu. Kalau misalkan sebelah kiri ini dominannya sesak, kalau yang sebelah kanan dominannya batuk ya, karena memang saluran nafasnya juga tersumbat oleh cairan-cairan, jadi dia batuk-batuk kronis. Nanti bisa memicu kebiruan gitu, kebiruan di bagian bibir. Itu udah tanda-tanda pasien mengalami sesak nafas tuh, walaupun pasien nggak merasa sesak. Nah, jadi harus segera dibawa ke dokter atau IGD kalau misalkan pasien sudah kebiruan ataupun mengalami batuk yang progresif banyak, susah berhenti, dan juga sesak nafas tuh harus dibawa ke UGD ya. Oke, nah tata laksana yang pertama harus berhenti merokok. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk yang belum ada gejala, bapak-bapak dan ibu-ibu harus berhenti merokok agar tidak sampai ada gejalanya. Itu kalau misalkan sudah ada gejalanya, penyakit paru ini bisa irreversible. Jadi bisa sampai mengalami kerusakan dan minum obat secara terus-menerus. Nah, makanya tata laksananya kita akan berikan obat-obatan farmakologis untuk mengurangi gejalanya. Dan pengobatannya bisa sampai lama, kumat-kumatan. Apalagi kalau udah kumat-kumatan tuh obat-obatan lebih banyak lagi ya. Ada yang sampai diuap, ada yang sampai dimasukkan selang bantu pernafasan. Itu berarti jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya bisa dilakukan vaksin influenza dan juga pneumokokal, karena ketika orang mengalami PPOK itu imunitas parunya menurun gitu. Zat-zat untuk membunuh kuman juga menurun. Otomatis ketika dia terserang virus influenza ataupun pneumokokal, dia gampang terkena infeksi gitu. Tidak seperti orang-orang sehat lainnya bisa melawan, ada yang bisa melawan lalu sembuh. Nah, kalau ini bisa makin memperburuk keadaan. Sudah ada sumbatan ditambah infeksi virus pula. Nah, itu dapat menyebabkan keparahan pada pasien, bisa sampai meninggal. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Ini pasien biasanya yang baik dan benar, mengatur pola nafas, membuang dahak yang baik dan benar, dan juga mengatur nafas bila pasien mengalami sesak nafas, terutama saat serangan ya. Gitu. Jadi memang saat serangan harus diatur pola nafasnya dan tidak boleh terjadi rasa panik. Memang panik cuman harus diredakan, karena kalau misalkan panik dengan PPOK, pasien bisa makin sesak nantinya. Selanjutnya adalah tetap makan buah dan sayur ya yang sehat-sehat, dan juga penggunaan ion negatif sendiri mampu untuk memperlancar aliran darah dan juga mampu untuk meningkatkan imunitas. Dan di sini dia dapat mempercepat mucosa clearance dengan meningkatkan kerja dari rambut-rambut di bagian paru-paru. Jadi diharapkan suportif ya, menyerap cairannya lebih cepat, tapi suportif, dan harus menjalankan pengobatan primer. Jadi untuk menjalani penyembuhan itu banyak faktornya. Ada pengobatan primer, sekunder, tersier, dan itu semua harus dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkena PPOK harus semangat ya untuk sembuh. Dan juga kalau yang belum kena, jangan sampai kena. Oke? Ini adalah pemantauan. Jadi ada beberapa pemantauan nih untuk orang-orang yang sudah terdiagnosis PPOK. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan spirometri. Itu biasa 1 tahun sekali ya. Kita observasi nih, ini alatnya di belakang ya, dapat dilihat yang warna putih orange. Ini pasiennya biasanya kita minta untuk meniup nafas, lalu tarik nafas, buang nafas, timbuskan yang kuat-kuat gitu kan. Nanti kita lihat nih
seberapa banyak dia dapat menghembuskan udara, seberapa banyak dia dapat menarik nafas. Nanti didata. Kalau misalkan terjadi perburukan itu akan mempengaruhi pengobatan gitu. Dan biasanya kalau dia sudah berat dirujuknya ke spesialis paru nih untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya kita juga evaluasi ya berat dan juga penyebab terjadinya eksaserbasi. Eksaserbasi ini maksudnya sesak nafas. Jadi kapan orang-orang PPOK mengalami sesak nafas gitu ya. Kalau misalkan dia semakin sering ya mengalami sesak nafas dalam 1 bulan terakhir, nah itu biasanya pengobatannya akan ditingkatkan gitu. Karena tidak ada respon, itu harus segera kontrol ke dokter spesialis parunya. Selanjutnya adalah kita observasi juga peningkatan jumlah dahak dan juga perburukan. Kenapa? Karena kalau misalkan dahaknya makin banyak, nah itu lama-kelamaan dia akan menyebabkan sumbatan. Jadi harus segera dikurangi jumlah dahaknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah di kolom komentar untuk Pak Dr. Made Afrian atas penjelasannya.